Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Umi dalam pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini Bu Umi mencoba untuk menggunakan aplikasi yang sebelumnya belum pernah Bu Umi coba. Semoga nanti bisa berhasil dengan baik dan kalian bisa menyimak pembelajaran yang kita lakukan bersama. Baik, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari adalah interaksi antara negara-negara ASEAN. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu kita tentukan apa tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan setelah selesai. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dari interaksi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan faktor apa yang menjadi pendorong terjadinya kerjasama antara negara-negara ASEAN. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat terjadinya kerjasama antara negara-negara di kawasan ASEAN. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara. Baik anak-anak, sebelum kita masuki materi lebih dalam lagi, terlebih dahulu kita cari atau kita pahami apa yang dimaksud dengan pengertian. Pengertian interaksi antara negara ASEAN di sini yang dimaksudkan adalah sebagai hubungan timbal balik melibatkan aksi dan reaksi. Jadi ada aksi dan kemudian ada reaksi yang terjalin di antara dua atau lebih negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi tidak hanya terbatas dua, bisa lebih dari dua, yang didukung oleh dua faktor, yaitu persamaan dan perbedaan sumber daya alam serta persamaan dan perbedaan kondisi geografis. Nah, adanya perbedaan sumber daya alam ini nanti menjadikan terjadinya hubungan di antara beberapa negara atau di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan yang mana itu juga dipengaruhi oleh adanya berbagai macam kompleksitas, adanya berbagai macam kebutuhan manusia yang tidak bisa dipenuhi dari hasil sumber daya alam dari dalam negeri itu sendiri, sehingga memaksa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain. Nah, kebetulan hubungan itu terjadi di antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Paham? Faktor pendorong terjadinya kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara tadi sudah kita sebutkan ada dua. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alamnya. Jadi tiap-tiap negara itu mempunyai potensi alam yang berbeda. Ambil contoh Indonesia dengan kondisi alamnya yang sangat luar biasa, banyak sekali deretan gunung-gunung yang masih aktif, menjadikan wilayah yang ada di atau kondisi tanah yang ada di Indonesia sangat subur. Nah, kesuburan tanah itu sangat mendukung dalam usaha perekonomian, terutama perekonomian di bidang pertanian. Indonesia contohnya. Kemudian ada negara kecil yang terletak dekat dengan Pulau Batam, yaitu Singapura. Singapura meskipun pulau kecil, sedikit mempunyai sumber daya alam, tetapi mampu berkembang menjadi negara yang maju. Nah, kalau kita nanti kelas 9 mempelajari tentang negara maju dan negara berkembang,
Singapura ini merupakan salah satu dari negara di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan negara percepatan. Negara yang tidak maju sekali tidak, tetapi tidak juga dikatakan sebagai negara berkembang. Lebih dari negara berkembang mendekati negara maju, itu Singapura. Padahal kita tahu Singapura itu adalah negara yang kecil. Secara logika dinalar sumber daya alamnya sedikit, tetapi Singapura mempunyai sumber daya manusia yang handal. Dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki, orang-orang Singapura mampu mengolah, memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Ambil contoh, sebagai negara kecil ternyata Singapura itu merupakan negara pengekspor minyak bumi. Nah, dari mana minyak buminya? Sedangkan Singapura itu hanya sedikit sekali mempunyai tambang minyak tanah, minyak bumi. Ya, dengan mereka hanya mengandalkan jasa membeli minyak mentah dari negara-negara lain, kemudian di situ diolah, setelah menjadi bahan jadi dijual kembali ke negara-negara yang lain dalam harga yang berbeda. Karena orang Singapura menjual jasanya, dia hanya sebagai pelaku. Itu satu fakta yang pertama. Kemudian Singapura sebagai negara yang kecil mampu memanfaatkan lahan dengan baik, terutama untuk pertanian sayur dan buah. Bahkan Singapura mampu mengekspor sayur dan buah ke luar negeri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalian biasanya kan nonton gosip-gosip yang ada di TV. Gosip apa-apa ya itu ya. Ya, pokoknya semacam itulah. Kalian pasti lebih suka melihat bagaimana artis berbelanja ke luar negeri. Nah, Singapura, pasar Singapura itu termasuk pasar yang diidolakan oleh orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya banyak uang. Mereka tidak puas sekedar belanja di Indonesia, mereka pergi ke Singapura. Banyak sekali nih, tidak hanya artis, para pejabat-pejabat mungkin juga banyak. Bu Umi saja kalau misalkan punya uang banyak, pengen juga ke sana, hanya berbelanja. Tapi kita tidak perlu berpikir seperti itu, karena sikap konsumerisme, sikap berbelanja yang berlebihan itu tidak dibenarkan dalam agama dan juga tidak dibenarkan dalam pengelolaan perekonomian dalam keluarga. Kita harus mendahulukan produk dalam negeri. Agar apa? Agar perekonomian kita bisa berjalan dengan baik, tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Sangat memalukan. Kita negara yang besar harus ke Singapura hanya sekedar untuk belanja fashion, hanya sekedar untuk membeli tas, hanya sekedar untuk membeli perhiasan. Itu berarti membantu perekonomian negara sana, sementara negara kita sendiri yang notabene apabila kita tidak mengingkari, banyak juga hasil-hasil produk dalam negeri yang tidak kalah kualitas dengan negara lain. Nah, itu dengan kata lain, kalau kita melihat fenomena seperti ini, berarti itu hanya mengejar gengsi. Ya, mahal ya gengsi harganya. Nah, itu tidak perlu kalian ikuti. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa Singapura yang negara kecil mampu demikian, sementara kita dengan sumber daya alam yang berlimpah kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka tugas kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, nanti bisa menjadi para intelek yang sejati, intelek yang betul-betul mampu, betul-betul berniat, betul-betul mempunyai cita-cita untuk bangsa dan negara ini. Kalian diharapkan oleh negara untuk menjadi penerus generasi yang baik. Itu tadi dari sumber daya alam yang berbeda, katakan saja menjadikan tanggung jawab kalian nanti harus bisa mewarisi bangsa dan negara ini
untuk disejajarkan dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi di kancah internasional kita bisa bicara, ini Indonesia, ini bangsaku. Itu yang pertama. Faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Awal kita sudah berbicara bahwa kerjasama ASEAN adalah berdasarkan region, berdasarkan kawasan, berdasarkan kedekatan tempat, berada pada satu kumpulan, satu wilayah. Nah, kalau demikian, misalkan ambil contoh, kalian dengan tetangga kalian satu RT. Nah, ternyata tiba-tiba ada pencuri atau orang yang akan berbaju di rumah tetanggamu misalnya. Nah, kira-kira tetanggamu itu nanti aku minta tolong, Pak Ijo, Pak Ina, bantu saya, rumah saya di orang misalnya, atau mau ada orang yang mau mencuri misalnya. Tetanggamu kan mesti minta bantuan kan. Nah, demikian juga kita bertetangga dengan negara lain. Apabila ternyata ada sesuatu, kita ambil contoh dalam penanganan narkoba. Nah, kita bangsa-bangsa di negara kawasan Asia Tenggara bersepakat untuk memberantas, menghadang masuknya pengaruh narkoba dari dunia barat. Ini sudah disepakati bahwa negara ASEAN, negara-negara Asia Tenggara menolak atau berusaha untuk memberantas pengaruh narkoba dan segala akibatnya, tentunya akibat negatif yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Oke, sekarang kita lanjutkan faktor penghambat hubungan kerjasama antara negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologi antara negara ASEAN. Suatu negara itu mempunyai ideologi yang diyakini oleh negara tersebut. Ambil contoh, bangsa kita Indonesia mempunyai ideologi Pancasila. Bangsa lain tidak ada yang punya ideologi sama dengan kita. Mungkin ada yang komunis, ada yang sosialis, dan lain-lain. Nah, adanya perbedaan ideologi itu menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya hubungan kerjasama antara negara-negara.